Halo teman-teman, Om dan Tante. Menurut kamu apa itu SIL? SIL itu adalah Sekolah Injil Liburan. Sekolah Injil Liburan. Sekolah Injil Liburan. Itu salah satu kegiatan anak PPA yang dilaksanakan di sela-sela libur sekolah anak. Semua kegiatan dalam SIL itu sangat bermanfaat buat anak. SIL itu Kegiatan rohani yang dilakukan saat liburan sekolah. dan kita bisa memuji Tuhan, bisa makan snack, bikin prakarya, bisa nyanyi, bisa memuji Tuhan bersama teman-teman. Sekolah Injil Liburan. Yang dilakukan selama anak-anak liburan sekolah. Pengalaman yang paling tidak bisa saya lupakan yaitu Snack sama memuji Tuhan. Belajar tentang bersaksi dan belajar firman Tuhan. Menggambar tas. Bisa bertemu dengan teman-teman yang lain dan tutor mentor. Bisa bertemu teman. Bisa belajar tentang firman dan bermain game bersama-sama. Saya suka ya teman-teman PKT. Bertemu dengan teman-teman saat masuk kelas. Ikut bermain dan berdoa mendengarkan firman Tuhan. Bisa lebih dekat dengan Tuhan, bisa lebih kenal dengan Tuhan. Mendekatkan anak-anak atau mengenalkan pengetahuan akan Tuhan melalui kegiatan-kegiatan dari PPA AKP untuk mengisi hari liburan sekolah. Pengalaman yang aku sukai pas bikin tugas. Anak diajarkan lebih mandiri, diajarkan kerjasama, diajarkan saling berbagi, dan yang lebih penting, anak diajarkan untuk lebih mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Harapan saya di SIL tahun depan adalah semoga SIL mendapat peserta yang lebih banyak lagi. Bisa berkumpul dengan teman. harapannya besok ada lagi. Daring lagi dan bisa ketemu teman-teman. Pesan dan kesan untuk tahun mendatang supaya tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi acara-acara yang lebih menarik, yang membuat anak-anak selalu penasaran dan ketagihan. Bisa bertatap muka dan gamenya lebih banyak lagi. Harapannya kalau coronanya udah hilang, harapannya Keisha itu bisa makan snack bersama, bisa memuji Tuhan bersama. Dan harapannya di tahun mendatang tetap ada SIL dan berharap COVID tidak ada lagi supaya bisa bertemu dengan teman-teman dan tutor mentor di acara SIL yang akan datang. Kalau bisa kumpul-kumpul. Sekian dan terima kasih. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja.
Hari ini Cece akan belajar Daud dan Goliat. Pada suatu hari, Daud ingin mengantar makanan kepada kakak-kakaknya. Tapi Daud melihat pasukan Israel. Lalu Daud bilang, "Mengapa kalian berlari? Ada apa dengan kalian?" Elia datang untuk menemui Daud. "Daud, pergilah menjaga domba." "Kakak, kenapa? Kan aku cuma bertanya." "Pergi, ini bukan untuk anak-anak." "Lalu di mana pasukan kita?" Tidak ada yang melawan raksasa itu, biar aku yang melawan." Lalu Daud, "Aku tak bisa akan pakai ini." Si bawahnya, "Bawalah perisaiku Allahku." "Jadi apa ada yang mau melawan Goliat? Biar aku yang melawan." "Maaf, tapi kau terlalu kecil." Hei orang-orang, apakah kau mengirim ini? Apa kamu takut apa yang kecil? Baiklah, Goliat, sarapan disajikan. Aku akan menyerahkan burung-burung di udara. Untuk itu bocah, aku akan menggemplammu menjadi debu. Diamlah supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau datangi tombak dan pedang, tapi aku memilikimu dengan nama Tuhan semata Allah. Lalu Daud mengambil batu dan melemparkannya ke kepala Goliat dan jatuh. Dan Daud memesol kepalanya, lalu memanggil kepalanya, dikasih kepalanya ke rajanya. Itulah cara mengalahkan Goliat. Terima kasih, Dara. Pencimati, bye. Halo, namaku Kesya. Hari ini Kesya mau cerita Nuh atau Noah. Kejadian 5-9. Pada suatu hari di dunia banyak orang, tapi ada yang nakal. Terus Tuhan kasih air bah. Habis itu Tuhan suruh Nuh bikin kapal. Habis Tuhan suruh Nuh bikin kapal, lalu Nuh bikin kapal. Habis Nuh bikin kapal, orang-orang itu nanya kepada Nuh, "Nuh, kenapa kamu bikin kapal? Orang di sini panas, nggak ada hujan. Kenapa kamu bikin kapal? Nuh, kenapa bikin kapal?" Nuh aneh. Terus Nuh menyuruh hewan masuk ke kapalnya Nuh. Mereka berpasang-pasangan, cewek sama cowok. Ada satu hewan yang lama, tapi Nuh setiap menunggu. Hewannya namanya siput. Habis itu semua hewan sudah masuk, tapi orang-orang tidak ada, hanya Nuh dan keluarga. Lalu pintunya ditutup, terus pintu kapalnya Nuh ditutup. Habis pintu kapalnya Nuh ditutup, hujan mulai datang. Nuh di kapal 40 hari. Nuh melepaskan burung merpati hanya satu. Terus ketika burung itu tidak kembali, berarti air itu sudah surut. Ketika air itu sudah surut, Nuh tiba di Gunung Ararat. Di situ Nuh turun dari kapalnya Nuh. Di situ keluarganya Nuh dan hewan-hewan bebas. Lalu Tuhan
lalu Tuhan tidak akan mau melakukannya lagi, lalu Tuhan kasih pelangi. Terus selamat, kita harus taat sama Tuhan, sama orang tua, jangan nakal. Nanti kalau nakal, nanti Tuhan marah. Semangat teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Bersaksi sampai Tuhan datang, bersaksi sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi sampai Tuhan datang, bersaksi sampai Tuhan datang, bersaksi sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi sampai Tuhan datang, bersaksi sampai Tuhan datang, bersaksi sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi sampai Tuhan datang. Salam teman-teman, nama saya Alvaro. Saya akan menceritakan firman Tuhan. Tulah Tuhan, 10 tulah Tuhan untuk bangsa Mesir, karena Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel pergi. Karena itu Tuhan memberi 10 tulah kepada bangsa Mesir. Tulah pertama, air menjadi darah. Tulah kedua, katak. Tulah ketiga, nyamuk. Tulah keempat, lalat pikat. Tulah kelima, penyakit sampar. Tulah keenam, barah. Tulah ketujuh, hujan es. Tulah ke-8, belalang. Tulah ke-9, gelap gulita. Tulah ke-10, anak sulung bangsa Mesir mati. Setelah itu Firaun membebaskan bangsa Israel dari terbudakan bangsa Mesir. Demikian cerita hari ini. Terima kasih. Salam teman-teman, namaku Pierle. Aku 7 tahun. Aku mau bersaksi kalau berkat kemurahan Tuhan aku bisa masuk SD, karena aku gak ikut taman kanak-kanak. Jadi Pierle susah dapet SD. Banyak SD yang menolak Pierle, tapi karena kasih karunia kebaikan Tuhan, Pierle diterima di sekolah dasar. Teman-teman, jangan putus asa dan tetap berharap pada Tuhan dan percaya Tuhan sanggup menolong kita. Amin.
bernyanyi bersama pakai gerakan ya. Hari ini Asera mau bercerita tentang buah roh. Teman-teman bisa membaca kisah ini di Galatia 5 ayat 22. Yang pertama, kasih. Kita harus mengasihi semua orang. Yang kedua, sukacita. Ketika kita tersenyum dalam semua hal. Yang ketiga, damai sejahtera. Ketika kita bertengkar, kita harus berdamai. Yang keempat, kesabaran. Ketika kita diejek, kita tidak membalas atau marah. Yang kelima, kemurahan. Ketika kita senang berbagi. Yang keenam, kebaikan. Kita harus menolong orang yang kesusahan. Yang ketujuh, kesetiaan. Ketika kita rajin belajar dan membantu orang tua tanpa disuruh. Yang ke-8, kelemah lembutan. Ketika kita ramah terhadap semua orang. Yang ke-9, penguasaan diri. Ketika kita diajak mencontek atau berbuat jahat, kita menolaknya. Nah, itulah buah roh. Kiranya kita bisa melakukannya dalam hidup kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, nama saya Rema, umur saya 8 tahun. Saya ingin menceritakan tentang firman Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Dahulu kala ada buah pengetahuan baik dan benar. Hawa mengikuti bujukan ular untuk makan buah itu. Hawa menyerahkan buah itu kepada Adam. Hawa dan Adam pun memakannya. Hawa dan Adam tidak taat terhadap perintah Tuhan. Sejak saat itu manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, teman-teman, kita tidak boleh jatuh ke dalam dosa. Kalian bisa baca cerita ini di kitab pasal Kejadian 3. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman, saya Adit,
Umur saya 11 tahun. Hari ini saya akan memberikan tentang kesaksian tentang kasih Tuhan di dalam hidupku. Selama pandemi ini, aku sekolah online. Tentu saja teman-teman harus memakai HP. Di dalam rumahku hanya ada satu HP. Setiap aku mau belajar pasti berebutan dahulu sama adik aku. Akhirnya aku nggak bisa fokus untuk belajar. Itu pun sampai aku kelas 5. Akhirnya aku mempunyai inisiatif membantu mamaku berjualan kue. Setiap sore aku dikasih uang 20.000. Uang itu aku tabung ya teman-teman. Genap 2 minggu, mujizat Tuhan dinyatakan atasku. Ada saja berkat Tuhan datang atasku. Akhirnya aku bisa membeli HP Oppo baru RAM 3. Tidak hanya itu saja teman-teman, aku juga bisa membeli sepeda baru. Uangnya sisa lalu aku tabung. Itulah teman-teman, di mana kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, kasih Tuhan pasti dinyatakan atas kita. Di mana ada kerja keras, berusaha dan berdoa bersama Tuhan, kita pasti bisa.